Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Diana Dwi Andriani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2442032741. Yang dimana di sini saya akan membawakan sebuah teori perkembangan behavioristik pada mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Nasihatud Diniyah Jahroh SPSI MSI. Langsung saja kita memasuki pada pendahuluan, yang dimana dalam pendahuluan ini memiliki isi teori behavioristik. Teori ini merupakan teori belajar yang mengkaji perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dianalisis, dan lalu diuji cobakan secara nyata. Teori ini memberikan masukan untuk mencapai perubahan adicita, pemahaman, dan juga model perilaku individu melalui pemberian stimulus motivasi dari pendidik yang memicu interaksi hingga muncul respon atau tanggapan dari peserta didik. Lanjut, biografi Edward Lee Thorndike. Jadi, teori behavioristik yang akan saya bawakan itu menurut Edward Lee Thorndike. Sebelum kita memasuki pendapat dari beliau, maka kita akan membahas mengenai biografi Edward Lee Thorndike, yang dimana Edward ini lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1874 di Williamsburg, Massachusetts, Amerika Serikat. Dan beliau wafat pada tanggal 9 Agustus tahun 1949, yang dimana karirnya itu dimulai sebagai instruktur di Teachers College, Columbia University sejak tahun 1899 hingga beliau pensiun pada tahun 1940, yang dimana ia ini merupakan profesor psikologi pendidikan. Edward ini menghasilkan 500 lebih publikasi termasuk disertasi Animal Intelligence and Experimental Study of the Associative Process in Animal pada tahun 1898 yang buku 1911 yang melahirkan hukum efek, kesiapan, dan juga latihan. Ada beberapa buku lainnya yang terkenal, di antaranya ada Educational Psychology, The Fundamental of Learning, dan The Elements of Psychology, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi di sini saya hanya memberikan 3 contoh buku karya beliau. Lanjut kita ke teori yang dikemukakan oleh Edward. Teori menurut Edward ini bahwasannya belajar terjadi melalui hubungan antara stimulus atau pemicu seperti pikiran atau sebuah peristiwa, dan juga respon, yaitu reaksi seperti tindakan atau perasaan. Hukum kesiapan ini menjelaskan bahwasanya perilaku yang siap dan menyenangkan cenderung diperkuat. Hukum latihan memperkuat koneksi melalui pengulangan, serta hukum akibat memperbesar interaksi jika menghasilkan efek positif ataupun memperkecil jika negatif. Pendekatan ini fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan juga dapat kita ukur. Pada setiap teori itu pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Di sini pada bagian sebelah kiri itu merupakan sebuah kelebihannya. Kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Teori ini memahirkan pendidikan untuk teliti dan juga tanggap terhadap proses belajar, yang dimana dapat mendorong pembelajaran mandiri daripada ceramah, serta membentuk perilaku yang diharapkan melalui reinforcement positif. Pengulangan ini dan juga pelatihan ini memaksimalkan talenta siswa. Bahan ajar tersusun struktural
dari sederhana hingga ke kompleks, dan cocok untuk pembelajaran praktik yang memerlukan kerutinan serta kontrol guru. Siswa ini terbiasa mencoba ulang, mencontoh, dan juga menghargai apresiasi langsung. Jadi dalam teori ini memiliki kelebihan, salah satunya yaitu siswa ini bisa terbiasa mencoba, mencontoh, dan juga menghargai apresiasi langsung tanpa adanya bantuan lainnya. Tapi ada kekurangan juga. Untuk kekurangannya ini, bahan ajarnya ini harus disusun sebelumnya dan tidak cocok untuk semua materi. Siswa ini cenderung pasif sebagai penghafal tanpa imajinasi, serta bergantung pada penguatan eksternal dari guru yang dominan. Pendekatan ini teacher-centered yang membatasi kreativitas, berpikir satu arah, dan menyebabkan siswa tidak nyaman karena komunikasi searah serta keputusan absolut guru. Punishment atau reinforcement negatif beresiko menimbulkan kekecewaan dan juga menghambat daya pikir siswa tersebut. Itu kekurangannya, teman-teman. Lanjut, saran dan kontribusi yang dapat kita lakukan. Apabila kita menggunakan teori ini, untuk siswa yang butuh motivasi dan kontrol awal, kita bisa mengkombinasikan dengan teori lain untuk mengatasi kekurangannya seperti kurangnya kreativitas dengan contohnya kita bisa menambahkan elemen siswa sentris. Kontribusinya yaitu membentuk dasar behaviorisme modern, memengaruhi kurikulum Indonesia yang menargetkan perubahan perilaku yang terstruktur, dan Skinner mengembangkannya lebih lanjut ke pembelajaran mesin serta juga AI yang berkembang secara pesat pada saat ini. Nah, untuk kesimpulan dari beberapa yang telah saya sampaikan, bahwasanya teori behavioristik menurut Edward de Thorndike ini pada tahun 1874 hingga 1949 yang menekankan perubahan perilaku ini melalui interaksi, stimulus, dan juga respon dengan 3 hukum utama. Yang pertama, kesiapan, kedua latihan, dan akibat. Yang membentuk koneksionisme untuk pendidikan yang empiris. Kelebihannya meliputi pembentukan perilaku terstruktur, penguatan positif untuk motivasi, dan juga cocok untuk latihan praktik siswa pada tahap awal. Sementara, adapun kekurangannya adalah pendekatan ini merupakan pendekatan teacher-centered yang dapat membatasi kreativitas dan juga imajinasi siswa yang pasif. Kita dapat mengkombinasikan dengan teori lain untuk pembelajaran siswa sentris. Kontribusinya membentuk kurikulum Indonesia modern berbasis penguatan dan juga pengukuran perilaku observable. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mengenai teori behavioristik menurut Edward. Apabila ada kekurangan, kesalahan, dan juga kekhilafan saya memohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga kita bisa bertemu di next time untuk pembahasan yang selanjutnya. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.